Oke, sudah Kang, sudah di-record. Kang Faisal, kita mau gimana lanjut lanjut games langsung lanjut kuis atau tadi Kak Retno ya sebenarnya ya raise hand ya, tapi belum muncul-muncul. Nah, atau sambil nunggu link gamesnya nih, coba kita Kanisa Nurhairiyah sudah ada di tengah-tengah kita. Iya, ada Teh. Halo Kanisa. Kak, boleh sharing nggak Kak? Tentang workshop-nya. Boleh Teh. Gimana tuh? Tentang apa ya, pengalaman sebelum masuk kelas ini tuh kayak ya tadi sih sama kayak kebanyakan orang gitu, kayak masih menentukan cita-cita atau menentukan karir tuh kayak menurut dunia gitu, pikir apa ya, tujuannya tuh dunia gitu. Dan apa ya, kan Nisa sendiri tuh termasuk orang yang apa ya, banyak maunya gitu, mau jadi ini. Nah, di kelas ini tuh kayak disadarin lagi, apa sih, coba dia lihat lagi tujuan kamu apa gitu. Karena kan sempet bingung juga, kok aku tuh banyak maunya mana gitu fokusnya, tapi nah ternyata tuh di kelas ini disadarin, coba lihat tujuan kamu tuh apa gitu. Nah, nanti kan dari situ kelihatan gitu peran kamu di mana, apa sih yang mau kamu selesaikan. Nah, dari situ tuh kayak, oh iya ya gitu, kayak lebih terarah aja sih Teh. Terus kayak menemukan hal baru, oh ternyata ini tuh kan awalnya kayak apa ya, ini satu nggak suka banget deh di bidang ini, tapi pas ikut kelas ini tuh kayak, oh ternyata ini tuh apa ya, salah satu masalah yang mau Nisa selesaikan gitu. Dan ini tuh bisa jadi karir Nisa gitu. Jadi apa ya, kayak punya karir baru gitu loh Teh. Oke, Dan Masya yang Allah. paling Nisa inget sih dari apa ya, sudut pandang tentang takdir gitu, tentang takdir yang disampaikan oleh Kak Solah Ayub itu kan, katanya takdir itu tuh apa, takdir itu tuh bukan untuk masa depan gitu, tapi yang sudah terjadi. Dan di situ, oh iya ya Kak, di satu mikirnya hidup itu harus selalu penuh perencanaan gitu. Dan kayak ngikutin takdir tuh kayak apa sih, itu tuh kayak mindsetnya tuh yang terpikir tuh kayak mengikuti takdir berarti kayak berjalan gitu aja gitu, nggak ada tujuan gitu. Padahal itu salah, ikut takdir tuh kayak kita tuh menerima apa yang sudah terjadi gitu. Jadi ya Allah gitu, kayak tercerahkan gitu Teh. Tercerahkan ya, Masya Allah ya, luar biasa. Tadi yang saya highlight itu, ternyata kita itu perlu ya berangkat tuh dari why-nya kita ya, keresahannya kita, apa sih yang mau kita selesaikan gitu ya. Ternyata dari situ dulu ya Kak ya, untuk menentukan tujuan. Terus juga benar banget, mungkin ada seringkali banyak orang yang bingung katanya tuh, jadi harus apa, hidup itu harus direncanakan sematang mungkin gitu ya, sespesifik mungkin, tapi kalau misalnya hanya mengikuti takdir, ya ngikutin aja. Ternyata Kanisa nemuin jawabannya ya. Iya bener, Masya Allah banget. Pokoknya kelas ini keren banget sih Teh. Masya Allah. Oke, oke. Nah, ini ada supporternya nih katanya. Mentornya Kak Reski sama Mbak Iil, keren parah katanya. Gitu, Masya Allah. Oke, Kanisa makasih banyak ya sudah sharing. Dan juga kalau pas ininya Kak, pas pengisian worksheet-nya gimana Kak? Apa yang dirasain, apa yang ditemukan barangkali? Kayak menemukan diri Nisa yang apa ya, dari sisi lain gitu. Oh ternyata tuh aku tuh apa sih, bisa loh bergerak di sini gitu loh Teh. Oke, oke. Ternyata sama ya, menemukan hal lain yang sebelumnya nggak kita lihat juga ya. Iya gitu, karena tadi kan berangkat dari UAI gitu ya, tapi ya Allah. Oke, oke, oke. Masya Allah, tabarakallah. Barakallah ya Kanisa ya. Semoga apa ya, ya lebih ini lagi ke
framework kita terhadap karir gitu ya, terhadap pekerjaan. Masya Allah. Makasih banyak Kanisa sudah sharing. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi yang mau sharing, teman-teman? Kalau nggak ada, kita mau lanjut games ya. Kang Faisal, gamesnya sudah ready belum? Sudah, Fadil boleh bantu share screen kuisnya, Dil? Oke, kita mau siap-siap untuk games. Bermain games. Tuh, jadiin host. Sebentar, Teh. Oke. Kalau Teh Diar gimana, Teh? Apa yang didapatkan 7 hari ini? Luar biasa ketemu sama teman-teman yang keren-keren, ketemu sama mentor-mentor yang keren-keren. Sama saya juga meriset kembali ya sudut pandang kita tentang hidup, tentang hidup, tentang masa depan, tentang keinginan. Kemarin ya, rencana siapa sih selama ini yang kita ikutin? Rencana orang, rencana kita, apa rencana Allah gitu ya? Gitu. Terus dapat banyak, kayaknya padat gitu ya selama 7 hari kemarin. Selain akarnya, tapi juga sampai ke step by step yang deket banget kayaknya ilmunya gitu ya. Buat yang mau mengembangkan bisnis. Karena saya kan ini ya teman-teman, saya sedang berikhtiar merintis sebuah lembaga psikologi yang ternyata itu tuh kita bermain di bisnis juga gitu ya, bukan cuman aja gitu, bukan hanya profesionalnya aja, kita membantu klien untuk menemukan potensi diri misalnya ya, atau membantu secara mandiri menyelesaikan masalahnya, menyadari kekuatan-kekuatannya, bukan sekedar itu aja, tapi ternyata udah masuk ke bisnis juga, dan ternyata alhamdulillah luar biasa diketemuin sama inspirator-inspirator yang sangat aplikatif banget gitu. Wah ternyata kita nggak perlu modal besar dulu deh gitu ya buat ngebangun suatu bisnis lembaga psikologi ini gitu. Tapi bermanfaat aja dulu gitu ya, sharing tentang keilmuan. Terus kadang ada juga masa-masa kayak untuk ngisi materi, kadang saya agak alis misalnya, saya kan psikolog pendidikan gitu misalnya ya, tapi saya diminta untuk ngisi materi apa gitu, ya akhirnya itu juga kan udah aja kerjain aja dulu kok akan amalannya gitu ya. Nah saya berusaha buat cari partner juga buat diskusi dan lain sebagainya, ya ternyata alhamdulillah gitu ya Allah lancarkan, dan saya juga jadi nambah ilmu-ilmu lagi gitu, walaupun tetap sih gitu kalau untuk hal-hal kasus-kasus yang nggak bisa harus di refer, harus kolaborasi sama psikolog lain. Jadi kalau boleh ngasih saran Teh, sama ngerasain sama teman-teman yang lain. Gimana Kang Syahid? iya, Teteh kan yang psikologi ya, mungkin kalau saya banyak baca, mungkin dibutuhkan sekarang ini psikologi yang melihat tentang kondisi apa ya terhadap teknologi Teh. Jadi bagaimana misalnya anak, tua, remaja menghadapi perkembangan teknologi gitu. Jadi bagaimana karena gini Teh, sebenarnya dari 2019 sih sampai sekarang banyak hal berubah banget gitu dari teknologi ini. Nah, Indonesia terus terang sepertinya belum siap, atau ya futur juga sih, mau kemana. Banyak yang pingin ke belakang gitu ya, mengambil yang dulu-dulu pernah jaya, ke depan nggak pede gitu. Nah, mungkin jadi stuck sekarang, nggak kemana-mana gitu. Jadi malah kalau misalnya saya boleh lihat,
dalam psikologi itu banyak yang baru teh, yang sebenarnya bisa dibangun lagi. Kalau misalnya, kan saya juga banyak baca ya, saya bukan praktisi, cuma baca aja. Kalau saya lihat kan banyak penelitian psikolog itu menggunakan objeknya dari hewan gitu ya. Jadi kita melihat tingkah laku hewan, kemudian baru diterapkan ke manusia. Banyaknya itu. Kalau misalnya buku yang itu juga Atomic Habit juga sama kan, melihat dari perilaku anjing seperti itu nurut, nah diperlakukan ke manusia. Nah sebenarnya kalau kita balik lagi di Al-Quran sebenarnya enggak, harusnya manusia itu memang dari manusia. Manusia itu kan bukan, tidak bisa dibandingkan dengan hewan. Kalau misalnya di Al-Quran kan dari apa kita bahas kan, manusia itu sebenarnya perbandingannya dengan jin dan malaikat. Jadi bukan dengan hewan. Nah disinilah sekarang kayaknya psikolog dengan mempengaruhi pendidikan balik lagi gitu untuk menempatkan manusia itu sebagai manusia. Jadi perilakunya mungkin dilihat perilaku manusia lagi gitu, sehingga bisa diterapkan ke manusia lain. Gitu teh. Kan sering kalau misalnya di sekolah-sekolah, apa bedanya yang manusia dengan hewan? Nah, gitu kan. Oh, kalau manusia mah punya akal budi, gitu kan. Punya punya bisa berpikir. Hewan enggak. Atau sering ada pikiran primitif. Nah, mungkin sekarang sudah saatnya direset gitu. Bukan pikiran primitif. Sejak Nabi Adam, kalau dari surat Al-Baqarah 30, Allah tuh sudah memberikan hikmah ilmu gitu untuk bisa jadi khalifah. Nah, inilah yang seharusnya diangkat juga dari sisi pendidikan dan psikologi gitu. Jadi bukan balik lagi kepada manusia primitif sebenarnya. Manusia itu sudah canggih dari dulunya. Kan ada sekarang yang banyak nyari generasi orang makhluk-makhluk lama katanya lebih cerdas dari manusia sekarang. Terbalik. Bukan makhluk alien yang ada gitu. Nabi Adam sudah cerdas, makanya dia jadi khalifah. Kenapa jin, malaikat sujud itu? Karena keilmuan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Adam. Gitu. Nah sekaranglah seharusnya direset gitu. 2019, 2021 dari sisi psikologi inilah mungkin yang bisa juga mempengaruhi pendidikan. Jadi mempengaruhi keseluruhan. Kalau kita masih tetap ke sana ya itu akhirnya mungkin yang diambil sama mungkin yang Noah Harari, bahwa ke depan manusia itu akan jadi manusia bentuk lain katanya ya, atau Homo Deus, manusia jadi Tuhan. Nah akan arahnya ke sana kalau kita hanya mengikuti psikologi yang lama, gitu. Yang akhirnya berpikir juga tentang evolusi. Apakah terjadi evolusi? Nah Al-Quran itu menjawab gitu, tidak ada evolusi. Sejak dulu nggak ada manusia dari monyet. Nabi Adam utuh. Nabi Adam dekat sama Allah. Doanya dikabulkan oleh Allah sehingga diampuni dosanya. Gitu. Nah, mau nggak dari dunia pendidikan, dari dunia psikologi untuk membangun paradigma itu? Gitu. Karena itu juga akan mempengaruhi pendidikan keseluruhan. Gitu. Dan bagaimana kita memandang teknologi juga bisa berubah. Itu teh saran saya. Mudah-mudahan bisa diterima. Iya betul banget Kang Syahid, terima kasih. Ya sekarang ilmu psikologi sudah banyak berkembang, penelitian tentang itu sudah banyak juga psikolog-psikolog Islami yang humanis dan lebih banyak mengenal potensi diri manusia ya. Oke teman-teman, makanya dibanyakin psikolog muslim yuk. Siapa yang teman-teman tertarik dengan kajian tentang manusia. Oke, kalau gitu teman-teman, yuk kita sama-sama kuis sekarang. Nah, Kang Faisal sudah share link kuisnya dan juga kode kuisnya. Boleh teman-teman silahkan masuk linknya. Kita akan berkuis bersama. Langsung diklik aja ya ini ya. Langsung klik linknya, boleh Kang yang ada di chat box? Oh, atau aplikasi Kahoot. Aplikasi Kahoot ya, langsung. Iya. Boleh langsung masukin kodenya aja. Oh ini Quizizz Kang, maaf. Oh, Quizizz bukan Kahoot ya? Iya ternyata Quizizz bukan Kahoot. Jadi mungkin langsung diklik aja linknya ya. Boleh di-share screen-nya Kang Faisal?
Sudah ada berapa orang yang masuk? Ada 30 nih. Oke, sudah ada 15. Kita nunggu setengahnya lagi nih. Sampai 30. Ada 30 sih partisipannya. Linknya boleh dikirim lagi nggak? Boleh, boleh. Sebentar. Nah, sudah ada Kak Utik. Makasih Kak Utik. Kode kuisnya 227173. Ayo kita kuis, kita games. Kuis lah ya. Quizzes. Oke, udah 18. Kang Faisal, mau ditunggu? Nah, Neto nggak ada musiknya ya kalau quizzes ya. Oke, udah 21. Siapa yang Ayo. Kita hitung mundur ya. Oke, udah 21 Kang Faisal. Mau kita mulai? Oke. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai. Oke, kita mulai. Udah ada 23 partisipan. Detik-detik terakhir nambah. Oke, 1, 2, 3, kita mulai. Oke, siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggak ditampilin ya pertanyaannya. Apa nama acara yang selama ini Anda ikutan? Imas di Passion Writer. Oke, bagus juga ya. Sukses foto riset kelas ya. Apa singkatan LKS yang diikuti oleh Kang sekolah ini? Lomba kondusivitas siswa, lomba kompetensi siswa, lomba KPHPH, lomba komitmen siswa. Leaderboard. Tafsir Utik Passion Writer menghilang guys. Oke, lanjut. Juara berapa Kang Sola di LKS tingkat nasional? Passion Writer muncul lagi guys. Juara 1 yang menang. Apa nama platform yang dibuat oleh Kang Luris?
Jawabannya adalah belajar PHP.NET, belajar Java, belajar supaya nggak di PHP-in kamu. Nah, belajar PHP.NET itu ya. Tahun Kang Luris jadi dosen. Satu tahun ya itu. Tempatan. Jawabannya adalah kemajuan lapangan. Produk fit adalah agak mikir ya ini ya. Ini adalah iya, mengecekkan produk ya. Di antara ini mana yang bukan 3T tips untuk kompetisi menurut Kang Abai? Bisa siapa yang menandiri makanya wah cepet banget. Mengenal Tuhannya ya. Selanjutnya nama MC kita selama ini adalah Teh Lydia Sapra Khairukuma SPSI MSc Psikolog. Ainu mau dilabat
Bukan termasuk ciri bakat. Kenapa nggak ada yang ngisi ya? Udah submit kok. Tapi itu udah ya? Udah submit apa yang salah? Oke, lanjut aja ya berarti. Karena Allah beri tugas kepada kita, maka Allah memberikan kita angkat unik karena kekuatan di setiap orang. Jawabannya adalah salah ya. Perangkat unik adalah bukan kekuatan, tapi apa kemarin? Potensi yang dimiliki seseorang. Nah ini yang viral kemarin. Jawabannya adalah ini ya, geser capcus ya. Ini awal let's go bersatu. Ada yang gitu. Oke, lanjut. Salah satu karya Kang Abai adalah menikahlah dengan halal benar atau tinggalkan kalau aku chat kamu ada yang marah gak belum mapan. Jawabannya adalah belum mapan ya. Jawabannya adalah belum mapan.
nama link yang dipakai di hari Sabtu dan Jumat subuh kemarin. Nah, nama linknya adalah Bismillah dulu ya jawabannya. Yang pertama kali perlu dilakukan oleh seorang Saiful Amil apa nih? Bentar ya. Siap. Ini 3 pertanyaan. Oke. Tentukan target dulu ya, katakan baik. Baru yang lain. Manusia tidak menciptakan masa depan, betul atau salah? Satu. Zap. Betul ya, tidak menciptakan masa depan ya. Masa depan ditentukan oleh Allah. Yang manakan ini yang kan 3 tipe manusia menurut Kang Firman? Masih belum ada perubahan. Dan terakhir. Dan pemenangnya adalah oh masih guys. Bentar. Di leaderboard itu ya. Ya, nomor 1 adalah Nisa Nur Khairiyah. Nomor
2. Lah. Oh, ini. Nah, mana leaderboard? Nah, ini. Selamat. Anda ya nanti 3 pemenang nih yang di atas nih. Nanti boleh ini ya, boleh apa namanya? Menghubungi panitia untuk mencari hadiah. Terus saya kembali kepada dia. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berpartisipasi di kuis tadi. Masya Allah. Ini ya, padat ya. 20 pertanyaan. Semoga ada yang sapu bersih. Oke, sapu bersih. Nanti boleh katanya. Silahkan menghubungi panitia buat yang berapa? 3 terbesar? Ya, Teh. Oke. Nah, teman-teman, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Profesor Dr. Neni Sri Imaniati sebagai Direktur DPU Darul Hikam yang sudah hadir. Nanti akan bergabung bareng sama kita ya. Oke. Tadi apa pertanyaan yang paling nyeleneh? Tanya Om Deddy siapa gitu ya? Nyari itu. Tapi bisa aja kalau Om Deddy kenal kita ya. Jauh-jauh datang di podcastnya Om Deddy untuk mengenal bakat kita, kekuatan kita apa Om? Salfok sama nama lengkapnya Teh Diar. Kenapa tuh Kak Utik? Ternyata namaku Diar ya. Dari mana Diarnya ya? Nama panjang itu di Desa Prahira nggak ada Diar-Diarnya. Oke deh, semoga ini ya. Ternyata ada yang seru-seruan ya. saya ya. Nama Apanya panggilan tuh? Dengan nama asli beda. Ternyata. Nama panggilan sama nama asli. Bener. Kang Muhammad Syahid. Beda ya. Iya tuh bisa begitu. Oke, makasih banyak teman-teman yang sudah berpartisipasi di kuis. Jauh banget ya. Oke. Tadi juga siapa karyanya Kang Abah ya? Ternyata belum hafal. Terus Kang Nuris itu 1 tahun jadi dosennya karena kan katanya nggak betah ya karena lebih banyak administrasinya katanya dibanding mengenal kekhasan potensi tiap mahasiswanya katanya gitu. Oke, nah teman-teman kita mau berbagi lagi nih. Saya mau bacain beberapa testimoni yang sudah masuk ke kelas terkait kelas fitur riset ini. Tadi udah ya beberapa teman-teman yang sudah sharing pengalamannya, Masya Allah. Nah ini mau sharing dari Kang Adi Subangkit nih, dari kelompok 1. Katanya, ini workshop yang sangat luar biasa. Selama 7 hari kita di-reset mindset kita untuk bisa mengenali potensi dan tujuan hidup sebagai seorang muslim yang benar. Materi yang disampaikan benar-benar padat, bermanfaat, dan memotivasi. Apalagi dengan inovasi dari pihak panitia dengan menyediakan aplikasi sangat memudahkan peserta saling berkomunikasi, berbagai insight, dan lainnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah memfasilitasi kita dengan mengadakan kegiatan workshop ini. Tidak lupa kepada para pembicara dan mentor yang telah membimbing serta memberikan wawasan dan pengalaman yang luar biasa kepada kita semua. Sukses selalu untuk DPU Darul Hikam dan kita semua. Mantap, mentor-mentor, keren sekali. Ada lagi ya dari Kak Cindy. Seru pokoknya, panitianya ramah-ramah, pementornya keren, pematerinya mantap, sama para peserta yang antusias, membuat sebuah kolaborasi kegiatan menyenangkan di subuh hari. Jadi pengen ikutan lagi kalau ada kelasnya kayak gini, asal jangan banyak tugasnya aja katanya. Masya Allah. Oke, itu dulu dari ini. Nah, sekarang kita langsung sapa mentornya mungkin ya. Kita belum sapa lagi nih mentornya nih. Baru terakhir kemarin waktu pas perkenalan. Nah, boleh dong kita ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak mentor. Gimana nih
apa ya, perasaannya, pengalamannya, dan testimoninya ya, nge-mentorin di kelas Future Reset ini. Boleh kakak-kakak, siapa yang mau duluan? Ada di tengah-tengah kita udah ada Kak. Nah, udah ada Kak Haki. Udah ada Kak Iil. Udah ada Pramesti. Boleh siapa duluan? Langsung ditunjuk aja Teh. Boleh Kang, langsung ditunjuk Kang, sama Kang Faisal. Nah, dari Passion Writer dulu Teh, Rezki. Ya, hadir. Halo Kang Reski. Yuk. Boleh dong Kang, testimoninya selama mementori di kegiatan Future Reset ini. Ini testimoni yang plus-plus aja tuh, plus negatif juga nih. Jujur-jujuran nih. Jujur-jujuran aja. Oke, baik. Jujur-jujuran dong ya. Secara umum menarik ya, membersamai teman-teman di kelas ini gitu. Bagi yang antusias, suka sih dengar insight-nya apa, action plan-nya apa yang bisa dibantu gitu. Hanya saja kan sepanjang perjalanan waktu itu ada yang seleksi alam ya, ada yang nggak datang di sesi fasil, ada yang ketiduran, ada yang nggak concern di pagi hari, dan it's okay, nggak masalah sih. Jadi daripada fokus pada yang tidak hadir, ya udah kita fokus ke energi kita pada yang udah hadir aja, karena kan kita bakal dapetin apa yang kita perjuangin aja sih. Gitu, Teh Diar. Masya Allah. Jadi sayangnya mungkin ada yang ini ya, ada yang masih ngantuk atau misalnya belum fokus 100% gitu ya waktu pas ngikutin. Tapi semoga dengan yang ada itu memberikan insight-insight juga buat yang lain ya. Sedikit Pasti. tapi padat gitu. Yes, betul. Insya Allah. Makasih banyak loh Kang Reski. Ini sudah teman-teman di sini. Semoga berkesan juga ya buat Kang Reski ya Kang Reski. Insya Allah. Oke, see selanjutnya siapa lagi yang mau sharing? Ditunjuk lagi. Putus-putus Kang. Ditunjuk Ini lagi. ada dari Kak Ici. Kak Ici katanya gini, berkesan banget, senang bisa berkesempatan menjadi mentor dan bisa membantu teman-teman dalam menemukan potensinya dan planningnya masa depan. Dan aku sendiri jadi banyak belajar berbagai potensi manusia itu luar biasa kaya dan berbeda. Jadi lebih menghargai peran tiap manusia. Terima kasih banyak untuk Panitia Future Reset dan DPUD Hikam atas acaranya yang bisa dibilang unik dan masih jarang, padahal sangat dibutuhkan orang banyak. Gitu katanya dari Teh Ici. Masya Allah. Bentar ya, kayaknya banyak perlu apa ya, hal-hal gini semoga bisa tertularkan ke teman-teman yang lain ya. Karena Masya Allah luar biasa bermanfaat. Oke, selanjutnya Kang Haki mau ngasih testimoninya untuk kita, Kang. Ini Kak Ici udah ya tadi ya. Atau Kak Iil? Ada Kak Dinar juga nih. Assalamualaikum, Kak Dinar. Oke, nanti mungkin ya boleh sharingnya sepertinya sedang berkegiatan. Terima kasih banyak kakak-kakak mentor yang telah membimbing dan menjadi teman diskusi, teman merenung, teman berbingung-bingung sama teman-teman yang lain di sini.
sangat bermanfaat banget tentunya. Nah, lanjut aja nih kita ke kegiatan berikutnya. Ada sambutan sekaligus penutup dari Ibu Profesor Dr. Hajah Neni Sri Imaniati SHMH selaku Direktur DPU Darul Hikam. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Diah, semua para mentor dan juga peserta yang luar biasa. Gimana, sehat? Alhamdulillah, Prof. Neni sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 7 hari kegiatan Future Reset Class ini, Bu Neni. Luar biasa. Luar Tadi biasa, iya, padat ya kegiatannya. Tentunya bukan suatu hal yang mudah ya untuk menginikan energi dan waktunya di subuh hari dan juga malam hari gitu untuk merenung bersama, meriset kembali masa depan kita gitu ya. Tapi tadi testimoninya luar biasa Bu Neni. Apa katanya tuh kelas-kelas seperti ini tuh sangat dibutuhkan gitu dan sayangnya masih sedikit yang seperti ini. Monggo kami persilahkan Bu Neni untuk memberikan sambutan sekaligus nanti di akhir mungkin menutup kegiatan ini ya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdan liman arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik hidayah kepada kita sekalian, atas kesehatan ya, nikmat iman, nikmat kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang baik, atas izinnya pula yang telah menggerakkan hati kita semua untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir ya, semata-mata karena Allah telah memberikan kepada kita ya, memberikan kesempatan. Tidak banyak orang ya yang bisa mengikuti kegiatan yang tadi telah disampaikan, luar biasa ya, waktunya subuh malam itu jika tidak ada niat ya, dorongan yang kuat, Allah tidak menggerakkan, kita tidak bisa mengikutinya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan Allah telah melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan risalah ya, memberikan pedoman hidup bagi kita, dan siapa yang mengikutinya insya Allah ya tidak akan tersesat di dunia ini, dan juga tentu saja insya Allah di akhir ya, itu kita yakini betul di akhir nanti kita termasuk orang-orang yang bahagia insya Allah, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih ya pada penyelenggara kegiatan ini, Kang Faisal, Kang Fadil, Teh Reni, Teh Mira dari Direktorat Dakwah dan Pemberdayaan Umat yang telah memikirkan ya, memikirkan bukan hanya memikirkan dirinya sendiri tapi memikirkan teman-temannya, adik-adiknya ya, untuk bagaimana tadi meriset ya, apa sih tujuan hidup kita itu, mau apa, mau kemana, sehingga apa yang harus kita lakukan. Ini tampaknya bukan hanya untuk yang muda saja ya, kita perlu meriset itu untuk yang saya juga yang sudah tua seperti ini ya, perlu juga ya, jangan-jangan karena sudah tua kita merasa kita sudah nyaman, tapi sebetulnya betul nggak sih apa yang kita lakukan ini sudah sesuai nggak sih gitu ya dengan ajaran kita. Ini perlu juga gitu ya, kita terus melakukan perenungan. Dan tentu saja saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullah khairan katsiro ya, pada narasumber yang luar biasa ya. Saya pun mengikuti ya, kalau tidak mengikuti secara langsung saya juga mendengarkan ini
dari Kang Faisal dan juga dari MC ya, dari Tediar ya. Bagaimana apa selalu saja ya setelah mengikuti ada narasumber gitu selalu saja menyampaikan hal yang diperolehnya insight dari para narasumber Kang Firman, Kang Faisal, Kang Gama, Kang Abai, Kang Nuris Akbar, Kang Solah. Juga ini para mentor ya yang ini luar biasa, ini para narasumber mentor ini orang luar biasa yang telah menemukan jati dirinya dan mau sharing ya kepada adik-adiknya di tengah kesibukan yang luar biasa ya, terus mengawal di Kang Lutfi, Kang Haki, Teh Dinar, Teh Isti, Teh Nuri ya, Teh Iil, ada lagi yang belum disebutkan, Teh Diar narasumber mentornya sudah ya semua. Kang Lutfi, Kang Haki, Teh Dinar, Teh Isti, Teh Nur, Teh Iil, ada yang belum? Ada 10 Bu Neni. Ada 10 ya? Ini luar biasa ya, ini Masya Allah, jazakumullah khairan katsira. Dan juga apresiasi ya kepada teman, walaupun tadi ada juga ya yang katanya ngantuk-ngantuk begitu ya, atau hadir terlambat atau mungkin tidak hadir. Nah ini luar biasa ya untuk peserta yang memang tidak mudah ya tanpa keinginan yang kuat dikecapai. Teh Diar, kalau ini saya dapat dari Kang Faisal katanya boleh nggak? Oh, Teh Diarnya nge-freeze ya. Jadi saya dengan kegiatan ini yang luar biasa ya, saya jadi teringat ya, teringat kepada ayah saya ya, Pak Haji Kiai Haji Hasbullah Hafizi sebagai pendiri Darul Hikam, yang dari awal itu hidupnya sudah ajeg gitu ya. Ajeg dalam arti tidak memikirkan karir ini, karir itunya, bukan. Tapi semuanya adalah untuk ibadah kepada Allah. Itu saja begitu ya. Bahwa apapun yang dilakukannya itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari perjalanan hidupnya ya, yang awalnya beliau itu sebagai dibina, dididik oleh orang tuanya begitu ya, yang tidak ada background pendidikan sama sekali itu orang tuanya, tapi telah memberikan motivasi pendidikan dari awal bahwa hidup itu adalah untuk ibadah. Itu mungkin ya, itu mengacu kepada ini ya, inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu begitu ya dari awal. Jadi untuk ibadah apa yang dilakukan ya, beliau pedagang ya, petani. Kalau ayah kakek saya, dari ayah saya itu petani, kemudian ibunya pedagang. Nah, kemudian masuk ke sekolah pesantren gitu ya, ke pesantren kan berarti sudah akan di jalur dakwah gitu ya, di jalur dakwah, di jalur pendidikan. Nah, tapi di masa revolusi itu secara formal ya dakwah di bidang pendidikannya ditinggalkan karena terdorong gitu ya oleh situasi pada waktu itu, sehingga menjadi berjuang di jalur militer gitu ya. Berjuang di jalur militer. Tapi ketika di jalur militer pun dakwah itu tidak dihilangkan ya. Sebagai tentara pada waktu itu sudah letnan ya, pada waktu itu sudah letnan, berjuang secara fisik tapi di tengah-tengah bukan meluangkan waktu ya, memang sengaja gitu ya, menyediakan waktunya untuk berdakwah pada waktu itu. Dan setelah selesai masa perjuangan revolusi ya, sesudah itu kemudian karena jalur di militer sebetulnya sudah sangat bagus ya, banyak orang yang setelah itu ya melanjutkan jalur militernya, bahkan ada yang di pemerintahan, jadi pegawai negeri dan lain sebagainya. Tapi ayah tidak melanjutkan militernya, tapi
kembali ke pendidikan dan dakwah, menjadi guru ya, menjadi guru agama, sehingga kemudian ya mendirikan Yayasan Darul Hikam. Nah, jadi kalau melihat saya dari perjalanan hidup ayah dan juga orang ibu gitu, ya apapun dilakukan Bismillah niatnya karena Allah gitu ya, untuk ibadah gitu. Nah, mungkin kalau sekarang masih ada almarhum tidak akan menyangka begitu ya, bahwa apa yang dirintisnya Darul Hikam dari yang kecil begitu ya, yang waktu itu didirikannya dengan menyisihkan uang gajinya. Bisa dibayangkan gaji guru agama golongan 2A begitu ya, ibu juga golongan 2A, guru agama pada masa itu bukan hanya berapa, tapi disisihkan uang dari gaji itu malah untuk mendirikan yayasan gitu ya. Yang yayasan waktu itu tidak, mohon maaf ya kalau sekarang melihat Darul Hikam dengan SPP uang pendidikan yang cukup besar, kalau dulu berapalah ya, sehingga dari sekian siswa itu mungkin hampir 80% lah ya, kalau tidak membayar ya telat membayar gitu. Jadi mencari uang ke sana ke sini untuk bayar gaji. Karena apa? Karena ayah itu punya prinsip gaji tidak boleh terlambat ya. Gaji tidak boleh kurang dari, kalau sekarang mungkin UMR atau ya, karena tidak ada pembanding, mohon maaf pada waktu itu. Tidak ada pembanding sekolah-sekolah yang sama ya, belum ada banyak sekolah-sekolah yang berbasis dari masjid gitu ya, dari masjid. Nah, kecuali yang Nasrani, kalau sekolah Nasrani waktu itu sudah banyak dan itu bukan menjadi pembanding mungkin. Ya, komitmennya pada waktu itu guru-guru harus sejahtera begitu ya, anak-anak harus mendapatkan pendidikan. Nah, maka yayasan kesana kemari lah ya mencari uang, baik untuk guru maupun untuk pelaksanaan pendidikan dan untuk bangunan. Nah, itu yang saya lihat dari orang tua saya sampai akhir hayatnya, tidak memiliki rumah, tidak memiliki kekayaan yang banyak begitu ya. Karena memang sebelum meninggal beliau ingin harta kekayaannya bisa ikut gitu ya ke akhirat gitu. Kan katanya tidak dibawa mati ya harta kekayaannya. Tapi kan tidak seperti itu, justru harta kekayaan itu dibawa mati. Begitu. Kalau kita menyisihkan dari sejak hidup begitu. Kalau kita tidak menyisihkan keburu mati ya tidak akan dibawa mati. Tapi kalau dari sejak hidup bukan disisihkan ya, memang diorientasikan untuk dibawa mati ya, akhirnya insya Allah dibawa mati begitu ya. Jadi tidak memiliki apa-apa sampai meninggalnya, bahkan ibu pun yang tadinya dari anak-anaknya ya terutama dari anak-anak, dari gaji ya, ada dari gaji dari pensiun, punya emas ya, punya emas banyak, itu sebelum meninggal sudah dibagi-bagikan, termasuk rumah tanah. Walaupun ini mendapatkan izin dari anak ya, karena kan anak juga punya hak ya atas warisan ya, punya hak atas warisan. Nah, atas izin anak-anaknya boleh enggak gitu ya. Kalau harta ini diinfakkan, diwakafkan begitu ya. Karena kan kalau tidak ada izin dari anak, tidak ada kesepakatan dari anak, anaknya nanti malah menuntut misalnya ya. Kenapa kok dibagi-bagikan? Padahal saya punya hak untuk sebagai ahli waris. Tapi karena kesepakatan anak-anak dan anak-anak mendukung. Nah, tapi anak-anak tidak akan seperti ini tanpa pendidikan dari awal. Betul nggak? Ya, banyak kan orang yang malah berebut harta warisan ya, malah berantem bunuh-bunuhan gitu kan dengan harta warisan. Tapi sekarang kami tidak. Putranya 11, 9 perempuan, 2 laki-laki. Kami tidak berebutan harta warisan, data ayah harta warisannya. Bahkan masih ada tabungan, masih ada dana pensiun ya. Karena kebetulan akhirnya menjadi PNS ya, itu entah itu guratan takdir mungkin ya, yang tadinya tidak mau jadi PNS. Nah, ada dana pensiun, kami sekarang tidak rebutan ya, malah sekarang kita semua sepakat, yuk kita
infakan supaya tetap mengalir kebaikannya kepada orang tua. Mungkin bukan karena wakaf beliau ya, kalau wakaf kan almarhum sudah tidak bisa lagi ya wakaf ya, karena wakaf itu untuk yang masih hidup. Tapi insya Allah dengan kami menginfakkan, mensedekahkan, pahalanya berharap ya tetap mengalir ke orang. Jadi itu dari awal itu tujuan hidup sudah ke sana, apapun gitu ya, profesi jadi ini, jadi ini, jadi itu barangkali. Nah, pendidikan itu yang ditularkan kepada anak-anak, mohon maaf Teh Diar, boleh saya cerita sedikit ya? Cerita sedikit tentang saya ya. Kalau katanya sekarang saya jadi profesor, awalnya nggak cita-cita tuh jadi profesor ya. Nggak ngerti kan anak, karena anak zaman dulu ya, kelahiran 62 mah nggak ngerti gitu ya profesor itu apa. Nah, tapi yang ditekankan kepada saya, ya anak-anak semua itulah ibadah. Sehingga dari sejak SD saya oleh orang tua itu sudah didorong ya, karena orang tua tidak pernah memaksa. Didorong untuk membantu di yayasan. Bukan karena tidak bisa menggaji, bukan karena juga saya ingin dapat uang saku, bukan. Ya, tapi itu ibadah. Ini ada yayasan, tempat, lahan untuk ibadah. Sok dimanfaatkan begitu. Jadi saya kelas 6 SD itu jadi, kalau sekarang mah mau apa ya, office boy mungkin ya. Jadi pesuruh, jadi merangkap ya, cleaning service plus office boy mungkin. Ya, jadi mencuci mengepel gitu ya di sekolah, di TK pada waktu itu, karena kalau jadi subuh-subuh setelah sholat subuh, kuliah subuh ya oleh bersama ayah gitu kan. Kemudian langsung kita itu ngepel, nyapu ya di TK, kemudian sekolah, kemudian pulang sekolah juga beres-beres lagi. Nah, ketika sekolah saya kebagian siang, ya seharian lah saya dari pagi sampai menjelang sekolah itu saya bantu-bantu guru TK menyiapkan untuk finger painting ya, untuk melukis, untuk apa anak-anak, menyiapkan alat-alat. Jadi itu saja yang ditanamkan. Agak besar sedikit saya diminta untuk jadi guru madrasah. Tapi di level bawah lah ya, ngajar bacaan sholat, ayat-ayat, surat-surat pendek, begitu ya. Mengajar tari atau apa, karena dulu mah borongan gitu. Itu sampai selalu apapun ketika di SMP, SMA selalu dilibatkan dalam kegiatan dakwah. Di Ikatan Pengajian Ibu-Ibu Mujahidah ya, yang ibu-ibu itu bersama ayah mendirikan Ikatan Pengajian Ibu-Ibu pada waktu itu, menghimpun ibu-ibu, bukan ibu-ibunya yang dihimpun tapi pengajiannya ya. Ada 60 pengajian dihimpun supaya pengajian itu bisa bertambah dari segi kualitasnya, ada ukhuwah ya, silaturahmi antara pengajian yang satu dengan yang lain, bukan menjadi kompetitor gitu ya, karena dulu ada yang istilahnya sangat fanatik gitu ya terhadap guru ngajinya atau ustadznya, pembinanya, sehingga tidak bisa bergabung dengan yang lain. Nah, oleh ibu pun begitu, dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan. Dari mulai bantu bikin surat, bikin proposal, nganterin surat, begitu ya. Kadang-kadang diminta jadi MC, jadi penerima tamu. Kesininya ya mengelola kegiatan dan lain sebagainya. Nah, sampai ketika kuliah pun seperti itu. Jadi ya ketika kuliah, karena saya kuliah ini nikah muda ya, mungkin sekarang mah enggak ini usia 21 tahun udah menikah, karena ayah kan prinsipnya seperti itu. Jadi guru TK, jadi masih harus ngajar, juga menjadi istri ya, kemudian menjadi ibu, ngurusin anak-anak. Nah, jadi kalau melihat saya perjalanan saya kuliah, teman-teman saya ini Teh Diar mungkin ya tahu ya, teman-teman saya itu pasti nggak akan menyangka gitu kalau saya jadi profesor. Dah jarang atau dah kuliah naoge gitu, karena kuliahnya
kepuk gitu sambil guru, kan jadi guru ya, jadi kepala sekolah. Kalau guru kan harus tidak boleh meninggalkan. Jadi kepala sekolah. Hanya kebetulan ya itu qadarullah ya, memang pada itu kan ya kuliah itu sekarang. Kalau dulu ya saya sering bolos ya, kuliah itu ya. Jadi ya itu takdir gitu ya mungkin ya, ini kemarin bicara tentang takdir ya. Jadi memang sudah guratan takdirnya saya harus menjadi profesor mungkin ya, walaupun tidak fokus ke profesornya begitu ya. Gimana itu teorinya ya? Kemarin dibahas atau tidak? Saya sih lebih banyaknya ke dakwah, bukan dakwah ya, gaya kalau dakwah mah ya. Jadi dalam tanda kutip tuh ngurusin orang gitu ya, ngurusin umat, ngurusin ibu-ibu pengajian, ngurusin anak-anak di madrasah, kemudian ya di majlis taklim ini itu begitu. Jadi tidak fokus sebetulnya ngurusin guru besar itu. Tidak dari awal begitu ya. Nah, kalau sekarang kan bagus gitu ya. Jadi awalnya apa aja saya lakukan begitu. Apa aja saya lakukan, insya Allah niatnya gitu ya. Niatnya saya untuk ibadah itu aja. Nah, ketika saya sudah jadi dosen, baru saya fokus untuk jadi guru besar gitu ya. Jadi dosen pun saya terlambat ya, karena lulus yang terlambat atau tidak. Lulus tahun 87, jadi dosen 89. Nah, kuliah terlambat, jangan diikuti ya anak-anak sekarang mah kan kuliah teh pada cepat. Kalau saya kuliah terlambat gitu ya, karena tadi tidak terlalu fokus. Entah menjadi contoh atau tidak ya, mungkin banyak yang tidak jadi contohnya ya, karena kuliahnya tadi bari ngurusin ini itu gimana Kang dari segi teori ini para narasumber dan mentor ya, betul nggak ya? Kalau kan harus Ya. fokus katanya ya. Kalau saya dulu kuliah tuh nggak fokus kan karena bari ngajar gitu ya, bagi ngurusin ibu-ibu malah bari ngurusin pramuka begitu ya, dan juga bari ngurus anak, ngurus suami jadi nggak ke sana. Dari ketika jadi dosen mungkin saya sudah berorientasi gitu ya untuk mencapai guru besar itu dari 89. Jadi katakanlah saya diterima di sidang senat terbuka ya. Pada waktu itu pertama menjadi dosen, dan di sidang senat terbuka itu kan ada anggota senat ya. Anggota senat itu terdiri dari rektorat ya, rektor dengan wakil rektor kan, kemudian para dekanat, dekan gitu ya, dan ada guru besar. Nah, saya lihat aja di sana. Saya tanya, kan nggak tahu kan waktu itu waktu mau masuk, pertama masuk. Saya tanya aja ke yang teman yang sudah lama. Itu yang di depan itu siapa? Itu senat katanya. Siapa saja di senat itu anu. Nah, terus saya saya nggak berniat jadi dekan gitu ya, struktural. Nggak berniat jadi rektor gitu, nggak. Tapi saya ingin jadi itu gitu ya, ingin jadi guru besar. Karena guru besar itu penghargaan terhadap profesi gitu ya, yang siapapun boleh. Siapapun boleh, bisa maksudnya bisa asal kita memang fokus ke sana. Tapi kalau rektor gitu ya kan itu dipilih ya, dipilih dan ada masanya kalau rektor 4 tahun gitu ya dimanapun, paling lama 2 periode gitu kan. Dekan juga sama begitu. Nah, kalau guru besar tidak ada masanya ya, sampai sekarang sampai 70 tahun, tapi bisa juga kan diperpanjang tuh sampai meninggal gitu ya. Jadi guru besar ini. Nah, karena apa? Karena di sana dari segi keilmuan. Dan dari sana saya mulai fokus. Fokus dalam arti begini, karena ingin ke sana, ya saya melakukan tridharma perguruan tinggi, mengajar, penelitian, PKM. Mohon maaf dulu ada teman-teman ketika mau naik pangkat jabatan fungsional baru sibuk bikin makalah, bikin ini gitu ya, bikin buku dan lain sebagainya. Kalau saya tidak, karena saya jadi dosen ya saya harus bikin buku, harus nulis, harus neliti, harus mengabdi gitu. Jadi ketika kenaikan pangkat nggak gerasa gerusu nyari ini bikin ini. Bahkan mohon maaf ya kalau ada kasus plagiarisme itu karena itu mau kenaikan pangkat tapi tidak mencukupi, jadi aja ke sana ke sini sibuk melakukan aja hal-hal yang sebetulnya terlarang gitu ya.
Nah, tapi kalau kita sudah fokus ketika jadi dosen, ya fokus kita ke sana begitu ya, melakukan tridharma perguruan tinggi, pengajarannya, mengajar, jadi dosen wali, membimbing, gitu kan. Kemudian melakukan penelitian, itu sehingga ketika kenaikan jabatan itu kita tidak susah lagi, ya sudah ada gitu, tidak riweh gitu. Dan ini insya Allah saya tularkan juga kepada dosen-dosen muda ya, dari sejak awal harus sok kamu mau jadi apa, mau jadi jabatan struktural, orientasinya mau jadi rektor, sok apa yang harus dilakukan, atau mau jadi misalnya jadi itu jenjang yang tertinggi. Nah, tapi ya begitu ya, mungkin dengan ikhtiar itu. Ketika saya jadi guru besar, walaupun saya tidak berorientasi kepada struktural, bukan tidak mau ya. Ya orientasinya bukan ke jadi dekan, bukan jadi rektor, bukan jadi kaprodi, bukan jadi ketua LPPM gitu. Tapi akhirnya itu berdampak juga ya. Sehingga karena guru besar, jadi saya diminta untuk jadi kaprodi doktor ilmu hukum yang memang harus guru besar, ketua LPPM, ya itu memang harus guru besar gitu. Ketika menjadi guru besar, itu tingkat. Ya, sebetulnya ini diskusinya itu benar atau enggak ya, secara teori itu ibadah. Melaksanakan amanah sebagai dosen itu adalah ibadah. Menelitinya karena ibadah. Membuat menulis kenapa saya harus menulis buku, menulis artikel supaya ilmu itu lebih tersebar. Ya, bahkan mohon maaf untuk membuat buku itu ya, saya sekarang sampai tidak tahu apakah dapat royalti atau tidak gitu ya. Saya nggak memikirkan royalti atau apa, tapi Bismillah untuk menyebarkan ilmu, apalagi melakukan pun terlebih pengabdian kepada masyarakat yang memang ditekankan dari awalnya. Itu barangkali mudah-mudahan ini relate ya dengan kegiatan ini insight ya, ilmu hikmah dari para narasumber dan juga para mentor. Saya mengajak ya kita semua tadi riset ya, mau kemana hidup kita ya, rencana kita tetap ya harus memiliki rencanaan, bahkan oleh para mentor ya yang harus diisi. Nah, itu sila dasarnya ini bukan untuk siapa-siapa ya, bukan untuk para mentor, bukan untuk narasumber, lagi untuk panitia. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan, untuk mengikuti kegiatan ini yang sangat berharga. Mudah-mudahan kita tidak melihat ini ya Kang Faisal dan teman-teman, kita tidak berorientasi kepada hasil ya Kang Faisal. Kita lakukan ya sesuai dengan niat kita gitu ya, supaya apa yang kita lakukan manfaat hasilnya itu kita serahkan ya kepada Allah Ta'ala. Puji syukur kepada Allah dan juga teman-teman ya semua tadi dari pelaksana, narasumber, mentor dan juga peserta, dan mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang pas. Kurang kita bisa laksanakan, dan mungkin para peserta pun
mudah-mudahan nanti kita bisa bergabung ya, kalau memang ini dirasakan manfaatnya, mudah-mudahan nanti para peserta yang menginisiasi untuk kegiatan seperti ini berikutnya, sehingga lebih banyak lagi orang yang bisa mendapatkan manfaat. Itu aja, terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teh Diar juga ya, terima kasih, ini si Holo dari Tazaka yang sudah mendampingi ya, menjadi MC, moderator dalam kegiatan ini. Billahi fissabil haq, assalamualaikum. Dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup kegiatan ini. Billahi fissabil haq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Neni. Alhamdulillah dengan ditutupnya kegiatan ini oleh Bu Neni tadi, maka selesai juga rangkaian fitur sama teman-teman. Dan juga sebenarnya dari DPU Darul Hikam ada bentuk akan peserta yang teraktif katanya, terus tercepat menyelesaikan worksheet dan juga beberapa awards lainnya yang nanti akan diumumkan oleh masing-masing mentor atau di kelas grup WhatsApp. Bukan di kelas grup WhatsApp, di grup WhatsApp ya masing-masing. Siapakah pemenang awards itu? Nah, nanti mungkin akan di grup. Oke, rekan-rekan semua, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah di ujung acara. Ya, Future Reset kelas 1. Apa ya, Tiar? Tapi jangan lupa set kelas, Future Reset kelas, know you better. Oke, itu dia pesan dari VO tadi buat yang tetap mohon maaf ya. Sempat keluar ya. Jaringannya kurang bagus. Sudah bisa masuk lagi? Cek. Sudah sekarang Teh Diar sudah. Tadi beberapa kali. Oh iya. Ya teman-teman, dengan berakhirnya apa yang tadi disampaikan oleh Bu Neni, maka berakhir pula rangkaian fitur riset pertama kita. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Ini ada sedikit pesan penutup dari VO kita. Kita tampilin dulu ya. Ya, Future Reset kelas 1 sudah selesai nih. Tapi jangan khawatir, kedepannya kamu masih dapat menghubungi kakak-kakak mentor dan tim Future Reset Class untuk sekadar berbincang-bincang atau jadi teman diskusi. See you on top teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Future Reset Class, know you better. Oke teman-teman, alhamdulillah teman-teman menjadi kantornya sebagai diskusi gitu ya, atau berbagi sharing sama PU DEHA
Ada lagi ya? Ya. Oke teman-teman, mungkin langsung kita tutup aja ya. Mungkin pesan aja, jangan lupa untuk follow Instagramnya DPUDH @DPUDEHA untuk mengetahui informasi selanjutnya tentang pemberdayaan umat dan kelas-kelas bermanfaat lainnya. Ya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak Anda alamin. Sampai bertemu di kegiatan berikutnya teman-teman. Iya, semuanya ya semangat, terus berikhtiar, terus berusaha, semuanya semangat. Tapi jangan khawatir, kedepannya kamu masih dapat menghubungi kakak mentor dan tim Future Reset Class untuk atau jadi teman diskusi. See you on top teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Future Reset Class, know you better. Ya, Future Reset kelas 1 sudah selesai nih. Tapi jangan khawatir, kedepannya kamu masih dapat menghubungi kakak-kakak mentor dan tim Future Reset Class untuk sekadar berbincang-bincang atau jadi teman diskusi. See you on top teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Future Reset Class, know you better. Ini berapa? Iya. Nggak bisa 70 gitu, Bu. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Sudah bisa live ya? Ya, kami persilahkan. Ya, izin ref ya. Terima kasih banyak semuanya. Ketemu lagi. Assalamualaikum.